Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu untuk membahas materi agama Islam, materi pelajaran agama Islam dengan saya. Tapi sebelumnya kita jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mulyono Mustafa CTK ya. Baik, kita lanjutkan ke pembahasan materi untuk kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembahasan materinya. Mudah-mudahan materi kali ini membawa keberkahan dan kemanfaatan ilmu untuk kita. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah materi sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sholat berjamaah dan sholat munfarid. Kita amati gambar berikut. Ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Kita tahu kita sebagai orang Islam, umat Islam, harus melaksanakan sholat sebagai kewajiban kita, khususnya sholat berjamaah. Pengertian sholat berjamaah, pengertiannya apa? Yaitu sholat yang dilakukan atau dilaksanakan secara bersama-sama, sekurang-kurangnya atau paling sedikit 2 orang, yaitu ada imam dan ada makmumnya. Minimal 2 orang, 1 imam, 1 menjadi makmum. Hukumnya apa? Hukumnya sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan sholat berjamaah itu lebih besar keutamaannya daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Inilah salah satu keutamaan sholat berjamaah. Pahalanya 27 derajat lebih besar daripada sholat sendirian. Hukum sholat berjamaah. Sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan, karena begitu besar keutamaan sholat berjamaah. Seperti yang tadi sudah disampaikan, pahalanya 27 derajat. Kemudian laki-laki sangat diwajibkan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sedangkan perempuan diutamakan melaksanakan sholat di rumah dengan keluarganya. Sholat berjamaah terdiri dari 1 orang imam dan makmum. Imam adalah orang yang memimpin sholat dan berdiri paling depan, dan makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam gerakan sholatnya. Sholat berjamaah imamnya hanya boleh 1 orang, dan makmum jumlah minimal adalah 1, dan maksimal bisa sebanyak-banyaknya sesuai tempatnya. Kemudian syarat untuk menjadi seorang imam. Untuk menjadi seorang imam kita tidak boleh asal-asalan, asal berani maju tidak boleh, tetapi ada beberapa kriteria untuk bisa menjadi imam sholat berjamaah. Yaitu yang pertama, paling fasih bacaan Al-Qur'annya dan hafalan Al-Qur'annya banyak. Ketika ada yang lebih banyak, maka itu lebih utama untuk menjadi seorang imam. Lebih fasih bacaannya, maka itu lebih utama menjadi seorang imam.
Kemudian orang yang paling paham ilmu agama. Orang yang paham ilmu agama itu lebih utama untuk menjadi seorang imam. Kemudian paling mengerti ilmu sholat, nah tata cara, hukum, bacaan dan lain sebagainya paling paham, itu diutamakan untuk menjadi imam sholat berjamaah. Kemudian seorang laki-laki mengimami laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki mengimami bisa laki-laki dan perempuan, tetapi untuk perempuan hanya bisa menjadi imam sholat bagi perempuan. Perempuan tidak boleh mengimami laki-laki yang sudah balik. Kemudian selanjutnya adalah imam diridhoi oleh makmumnya, ya. Kemudian usianya sudah balik atau usianya lebih tua dari, usahakan lebih tua dari makmumnya. Nah, ini kriteria setelah fasih, paham agama, mengerti ilmu sholat, laki-laki. Nah, kemudian yang terakhir adalah berdiri paling depan badan berniat menjadi imam sholat berjamaah. Itu adalah kriteria menjadi syarat untuk menjadi seorang imam sholat berjamaah. Kemudian untuk menjadi seorang makmum, nah, syaratnya yang pertama harus niat menjadi makmum. Nah, kemudian yang kedua, berdiri di belakang imam atau minimal tidak melewati posisi imam berdiri, ya. Kemudian tahu gerakan imam, agar kita bisa mengetahui kita mengikuti gerakan imam, kita harus tahu. Kemudian tempatnya tidak terpisah dengan imam atau dalam satu tempat dengan imam, ya. Kemudian selanjutnya adalah tidak tertinggal dua gerakan rukun sholat, ya. Jadi ketika sholat kita tidak boleh tertinggal dua gerakan rukun sholat. Kemudian tidak mendahului imam juga, karena yang namanya makmum itu adalah mengikuti imam, maka kita tidak boleh mendahului imam ketika kita menjadi seorang makmum. Lalunya adalah mengikuti semua gerakan imam. Ketika imam melaksanakan sholatnya, maka kita harus mengikuti gerakan imam, kecuali ketika imam salah dalam gerakannya, kita sebagai makmum bisa mengingatkan imam. Kemudian mengakui sahnya sholat imam, itu merupakan sebuah syarat menjadi seorang makmum. Makmum sholat berjamaah artinya adalah makmum ada orang yang mengikuti gerakan imam ketika sholat berjamaah. Itu merupakan pengertian dari makmum sholat. Pembagian makmum. Makmum itu dibagi menjadi dua, yaitu makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq adalah makmum yang mengikuti gerakan imam dari takbiratul ihram sampai salam, atau makmum yang sempurna. Jadi dari awal takbiratul ihram sampai salam, makmum muafiq itu mengikuti semuanya, ya. Kemudian kalau makmum masbuk, makmum yang terlambat datang ke tempat sholat, baik itu terlambat 1 rakaat, 2 rakaat, atau sebelum salam dia baru datang. Makmum masbuk terhitung terlambat 1 rakaat apabila imam sudah melakukan gerakan i'tidal. Jika imam masih ruku, maka tidak perlu menambahkan 1 rakaat, tetapi ketika imam sudah i'tidal ataupun sudah sujud, maka makmum harus menambahkan 1 rakaat sholat, ya. Sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Nah,
Siapa yang mau, maka mari sholat berjamaah bersama-sama di masjid. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian sejumlah 27 derajat. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini dijelaskan juga bahwasanya 1 derajat itu jaraknya bisa sampai langit dan bumi. Maka itu mari sholat berjamaah bersama-sama. Apa yang menghalangi kita untuk sholat berjamaah? Ketika kita mulai melaksanakan sholat tetapi kita ada hal-hal atau udzur, maka kita boleh tidak melaksanakan sholat berjamaah. Apa saja itu? Maka yang pertama adalah terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga ketika kita akan melakukan sholat berjamaah di masjid itu tidak memungkinkan. Nah, itu boleh tidak sholat berjamaah. Cuacanya sangat ekstrim, angin topan, kemudian sangat dingin. Nah, ada bahaya yang mengancam. Misalnya ketika kita mau ke tempat sholat berjamaah, tetapi di perjalanan itu ada bahaya, mungkin ada peperangan atau ada sesuatu yang mengancam lah, intinya mengancam keselamatan, maka kita boleh tidak menuju tempat sholat untuk berjamaah. Kemudian sakit yang parah, ya, ini sakit yang parah sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pergi ke tempat sholat yang dilaksanakan berjamaah, ini diperbolehkan. Ingin buang air kecil atau buang air besar sebelum melaksanakan sholat berjamaah, nah ini lebih utama untuk silakan BAB dulu atau BAK dulu daripada ketika nanti sedang sholat kita malah memikirkan hal-hal yang tidak baik ketika terasa ingin BAB atau BAK. Nah, jika terjadi demikian, maka ia diperbolehkan melaksanakan sholat secara munfarid atau sendirian. Tetapi kembali lagi ingat, ketika kita bisa melaksanakan sholat berjamaah dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga kita, maka itu jauh lebih utama untuk melaksanakan sholat berjamaah. Pelaksanaan sholat berjamaah, tata caranya, yaitu didahului dengan azan oleh seorang muadzin, ya. Azan ketika sudah masuk waktunya, waktu sholat. Kemudian sebelum iqomah disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Kemudian setelah iqomah, imam maju ke depan untuk merapikan shaf sholat jamaahnya atau barisan sholat jamaahnya. Kemudian setelah sholat jamaah dimulai, pelaksanaan sholat bisa dimulai dengan dari awal sampai akhir. Setelah sholat selesai, maka kita dianjurkan untuk senantiasa memperbanyak zikir dan berdoa terlebih dahulu. Tidak langsung pergi, tetapi berzikirlah dulu dan berdoa. Karena ketika kita setelah selesai sholat berjamaah, berzikir dan berdoa, di situ doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah gambaran imam yang sedang meluruskan shaf jamaahnya, ya. Karena ketika shaf tidak rapi itu tidak kurang sempurna sholatnya. Makanya imam biasanya sebelum sholat menghadap ke belakang mengatakan sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shafnya agar sholat menjadi sempurna. Shaf sholat berjamaah barisan, nih kita bisa lihat barisan terdepan adalah
seorang imam, kemudian belakangnya laki-laki dewasa, rapi dan lurus, kemudian di paling belakang ada perempuan dewasa. Ini gambar yang lain. Ketika ada pembatas untuk perempuan itu lebih utama. Ini adalah gambaran soft ketika kita sedang 2 orang, maka di sampingnya, samping kanannya boleh berjajar atau di belakangnya sedikit, tapi tidak boleh lebih depan untuk makmumnya ya. Ketika 2 orang, maka 2 orang itu harus di belakangnya. Kemudian kalau misalnya ada tambah lagi, maka di belakangnya lagi. Kemudian untuk yang D, ini kalau misalnya sudah full soft pertama, maka diisi dengan soft kedua, tetapi dimulai dari yang paling tengah. Begitu juga seterusnya. Urutan soft sholat, yang pertama paling depan adalah seorang imamnya. Kemudian posisi yang kedua belakangnya adalah makmum dewasa laki-laki. Utamakan makmum dewasa laki-laki itu di belakang imam, karena ketika nanti imam salah, maka yang belakangnya makmum dewasa akan mengingatkan. Kemudian setelah makmum dewasa laki-laki adalah makmum anak-anak laki-laki. Kemudian setelah itu baru setelah semuanya laki-laki anak-anak, makmum anak-anak wanita. Nah, kemudian yang terakhir paling belakang adalah makmum perempuan atau wanita yang dewasa paling belakang. Ini adalah gambaran soft sholat berjamaah yang benar, soft lurus dan rapat. Soft depan sudah penuh, soft berikutnya dimulai dari tengah. Kemudian urutan tertib soft makmum seperti gambar yang atas, itu yang benar. Kemudian yang salah, kurang baik bagaimana? Yang kedua, soft tidak lurus atau bengkok-bengkok. Soft depan belum penuh, sudah membuat soft lagi, ini tidak dianjurkan. Kemudian soft berikutnya tidak dimulai dari tengah atau dari pinggir. Kemudian selanjutnya adalah soft renggang atau terputus-putus, itu tidak benar. Sholat yang dikerjakan berjamaah, apa saja sholat itu, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, yaitu sholat fardu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya, itu dilaksanakan berjamaah. Kemudian sholat Jumat, sholat tarawih, sholat idul fitri dan idul adha, sholat jenazah, sholat istisqa atau minta hujan, sholat gerhana, dan sholat gerhana matahari ataupun sholat gerhana bulan. Merupakan gambaran soft sholat. Kita perhatikan ya, ini adalah ketika kita sedang sholat misalnya di sekolah. Laki-laki harus sholat berjamaah di masjid. Hikmah sholat berjamaah apa? Manfaat atau hikmahnya. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan sholat, maka ketakwaan kita akan bertambah. Menambah kekhusyuan dalam ibadah, karena kita sebagai jamaah atau imam, maka ketika bersama-sama akan tambah khusyuk ketika sholat bersama di masjid. Pahalanya jelas dilipat gandakan 27 kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melatih diri untuk disiplin, maka ketika terdengar adzan dari masjid, kita segera pergi ke masjid. Bahkan lebih utama, kita tahu sebelum sholat
belum azan kita sudah pergi ke masjid persiapan. Kemudian memupuk rasa persaudaraan. Karena apa? Ketika kita sholat berjamaah pasti bertemu dengan orang, kita saling menyapa, menanyakan kabar dan lain sebagainya. Selanjutnya menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Maka kita bisa lihat semakin banyak orang melaksanakan sholat berjamaah di masjid, maka persaudaraan dan penyebaran Islam itu akan luar biasa. Alhamdulillah selesai, tapi saya mau menambahkan bagaimana ketika kita mengetahui imam salah dalam pelaksanaan sholatnya, maka ketika menjadi di belakangnya atau barisan terdepan, makmum mengingatkan dengan bahasa subhanallah atau membetulkan bacaannya. Bagaimana dengan perempuan? Maka menepukkan tangan di punggung tangan yang kiri, ya. Maka dengan cara seperti itu imam akan membetulkan. Kemudian kalau tidak mendengar atau tidak bagaimana, maka imam nanti bisa menambahkan dengan, ketika imam salah, imam bisa menambahkan dengan sujud sahwi. Baik, itu saja yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat materi kita untuk pembelajaran bab sholat berjamaah dan sholat munfarid. Mari sholat berjamaah di masjid 5 waktu dan tepat waktu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.